Ya, kalau Orde Lama itu pada masa Presiden Soekarno, kalau Orde Baru itu pada masa Presiden Soeharto. Ya, Presiden Soeharto itu mulai ini. Banyak pemimpin Islam yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik. Mereka mendudukan Islam sebagai mestinya dalam tatanan politik maupun hukum. Ya. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjarakan oleh Presiden Soekarno. Namun segera saja Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 45. Bahkan di awal 1967 Soekarno menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembalinya Partai Masyumi. Bagaimana hukum Islam? Nah, kemudian kedudukan Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu jelas di awal Orde ini, ya, di Orde Baru. Namun upaya mempertegas tetap dilakukan usaha biar hukum Islam itu jelas posisinya. Ya, Kiai Haji Muhammad Dahlan, ya, Menteri Agama dari kalangan NU yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam, ya, di DPR, kemudian gagal. Meskipun gagal, dilanjutkan terus, ya, rancangan hukum formil di Lembaga Pengadilan di Indonesia tahun 70. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14/70 yang mengakui apa? Pengadilan agama. Nah, ini mulai nih sebelum undang-undang apa? Perkawinan itu, ya. Ini kan ada nih undang-undang tentang pengadilan agama. Ya, sebagai salah satu badan peradilan berinduk kepada Mahkamah Agung. Ya. Di sini hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum berdiri sendiri. Ini mulai nih. Jadi tahun 70 itu undang-undang yang berkaitan dengan apa? Pengadilan agama. Ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 70. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 tahun 89 peradilan agama ditetapkan. Akhirnya diinikan lagi, ya, usaha intensif mengkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Kemudian pada tahun Februari 88 membuahkan hasil. Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan penyebarluasan kepada Menteri Agama. Dan yang terakhir adalah situasi dan kondisi hukum Islam di era reformasi. Ya, yang terakhir ini, ya, Soeharto akhirnya jatuh, ya, sekitar berapa itu tahun 98, ya. Ya, tahun-tahun 98, ya. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Ya, perjalanan yang panjang karena memang Presiden Soeharto kan sebagaimana kita ketahui, ya, sudah memerintah itu sekitar kurang lebih kalau tidak salah 32 tahun, ya. Indonesia itu diperintah oleh Presiden Soeharto. Karena mungkin rakyat itu kan mau mencoba-coba, bahasa kan kayak gitu, ya, mengganti pemimpinnya gitu. Apakah bisa lebih baik atau tidak? Ya, seperti itu. Sama halnya seperti di Mesir. Mesir itu sudah cukup lama juga, lebih dari 30 tahun itu. Presiden Husni Mubarak. Dulu ketika saya S1 di Al-Azhar Mesir, dulu saya merasakan revolusi Mesir itu. Ya, itu terjadi pada tanggal berapa? 25 Januari 2011, ya. Jadi saya ingat sekali dulu, ya. Jadi saya itu ketika itu setelah selesai ujian termin 1. Kan kalau di Al-Azhar itu kan tingkat 1 itu ujiannya setahun 2 kali. Termin 1 dengan termin 2. Dulu saya selesai ujian termin 1 pada saat itu. Ya, selesai termin 1, saya dengan teman-teman ingin refreshing. Ya, refreshing, kita olahraga lah, kita main futsal. Ya, kita main futsal, kita sudah sewa lapangan sekitar 3 jam. Ya. Jadi ketika saya perjalanan itu naik mobil, ya, sudah mulai ada sesuatu yang janggal itu. Kok mulai seperti ada bakar ban,
ya seperti angkot-angkot itu mogok gitu ya. Akhirnya saya sampai di lapangan, ya sampai di lapangan itu teman-teman yang lain pada kemana gitu. Saya kan hanya beberapa orang gitu. Saya menunggu apa ini? Ya saya di lapangan, akhirnya ternyata katanya ada itu. Sudah mulai demo besar-besaran di mana-mana itu bakar ban apa. Untungnya uang sewa lapangannya bisa dikembalikan pada saat itu. Akhirnya apa? Saya bersama dengan teman-teman, saya naik mobil ya, ada beberapa orang pada saat itu. Saya kalau tidak salah berlima atau berempat gitu ya. Ya sudah, saya berusaha pulang ke tempat kita gitu ya. Kita pulang gitu. Akhirnya sempat ke rumah makan Indonesia pada saat itu. Menghindari jalur-jalur yang memang sudah diinikan. Jalan-jalan itu sudah terjadi bakar-bakaran ya. Seperti saat reformasi dulu lah ya, kira-kira ya gambarannya seperti itu ya. Bakar-bakaran, kemudian saya akhirnya mencari jalan-jalan tikus lah bahasa kita, jalan-jalan kecil untuk menghindari itu, akhirnya bisa sampai juga itu. Dulu tahun 2011, nah saya mendengar pada saat itu teman bicara, ya ngomong, itu Carrefour itu di ini kan, dijarah pada saat itu. Teman itu lewat di depan Carrefour, rame apa itu, terjadi penjarahan. Ya memang luar biasa itu. Ya di Mesir itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalian bayangkan saja, ya komunikasi itu diputus coba. Kita tidak bisa SMS saja tidak bisa, apalagi telepon. Internet diputus pada saat itu. Ya mungkin sengaja diputus oleh pemerintah, mungkin agar tidak ada komunikasi nanti antar orang yang ingin menjatuhkan itu pemerintah itu ya, yang pemberontaknya istilahnya seperti itulah yang melakukan demo-demo besar-besaran gitu ya. Dan terjadi apa juga pada saat itu? Ya ini kan sebagai gambaran tuh. Ya kalian mungkin kan tahun 98 sudah lahir belum? Kan istilahnya seperti itu ya. Kalian mungkin mayoritas ya lahir tahun berapa ini? 2002 kali ya. Ya seperti itu ya. Nah itu terjadi seperti itu, penjarahan di mana-mana ya kan. Dan yang saya khawatirkan apa? Ya itu napi, ya kalian bayangkan coba. Napi itu narapidana itu sekitar 10.000 bebas coba. Coba kabur. Jadi sepertinya sengaja memang dibuat chaos mungkin ya, wallahu alam. Jadi penjaranya itu seperti dihancurkan ya, roboh. Jadi napi-napi itu pada kabur semua coba. Coba kebayang nggak pemerintahan yang tidak ada hukum dan para napi yang kita tidak tahu dia penjahat atau bukan, bahasanya seperti itu ya. Itu berkeliaran di mana-mana coba. Dan berlaku jam malam. Itu kurang lebih itu saya itu sekitar hampir 1 mingguan lah pada saat itu. Komunikasi terputus. Yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah keluarga kita di Indonesia yang memikirkan keadaan kita. Ya, yang memikirkan keadaan kita. Coba kalian kalau di posisi saya, ya kan bahasa seperti itu. Yang kasihan itu yang di Indonesia itu memikirkan kita, kondisi kita bagaimana, tidak ada kabar, tidak ada ini, ya dan seterusnya. Akhirnya Presiden Husni Mubarak akhirnya mengundurkan diri, ya mirip lah seperti Pak Harto. Ya dia melakukan pidato pengunduran diri. Nah setelah itu masih belum jelas pemerintahannya, akhirnya dilakukanlah pemilu. Akhirnya dari hasil pemilu jadilah Presiden Muhammad Mursi itu, yang dimana ternyata Muhammad Mursi itu dari Ikhwanul Muslimin IM, yang dimana IM ini merupakan organisasi terlarang ya yang di masa Presiden Husni Mubarak. Jadi pokoknya anggota IM, orang yang terkait dengan IM itu pada ditangkepin itu pada saat itu. Termasuk teman saya dari Malaysia, namanya Bilal kalau tidak salah. Itu dianggap sebagai anggota IM. Ya, anggota IM dia dianggap, akhirnya dideportasi. Ya, ketika masanya Husni Mubarak gitu. Nah, ketika Presiden Mursi itu jadi, ya dia balik lagi dia dari Malaysia, datang lagi ke Al-Azhar waktu itu. Nah itulah kira-kira gambaran pada saat
revolusi Mesir atau reformasi tahun 98 ya, kira-kira tahun 98 itu penjarahan di mana-mana. Saya ingat sekali dulu ketika tahun 98 saya masih SD dulu. Saya jalan-jalan ya, pulang ke rumah itu jalan, ada apa ini? Sudah mulai itu ada asap-asap, bakaran gitu. Itu tahun 98 dulu. Luar biasa lah itu. Ya, seperti itu. Karena merasa ketidakpuasan dan merasa apa ingin terjadi pergantian pemimpin lah gitu ya. Karena sudah terlalu lama, masanya sekitar 32 tahun. Ya, seperti itu. Setelah melalui perjalanan panjang di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati. Nah, mulailah pada era reformasi ini mulai inilah sedikit-sedikit ya. Lahirnya ya ketetapan MPR nomor 3 ya _MPR _2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Ya, lahirnya aturan undang-undang berlandaskan hukum Islam. Ya, tahun pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah. Ya, kondisi khusus di suatu daerah mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Nah, di sini direalisasikanlah hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan. Ya, di era reformasi ini apa? Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam nomor 11 tahun 2002. Nah kan, mulai itu diinikan di Aceh itu mulai diinikan. Ya, mulai diinikan dia. Dengan demikian di era reformasi ini terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum Islam, maka dapat dilakukan langkah-langkah pembaruan dan seterusnya. Ya, makanya di situ ya salah satunya adalah apa? Ya, dibentuknya Undang-Undang Konun Aceh Darussalam. Kan di Aceh itu kan memang ininya mulai direalisasikan ya, walaupun memang tidak seperti di Saudi Arabia ya, yang memang betul-betul kalau di Saudi Arabia itu. Kalau di Aceh itu masih agak inilah ya, itu dicambuknya juga tidak maksimal dia. Ya, kecil dia terus nggak terlalu maksimal gitulah ya cambukannya itu. Ketika saya MTQ mahasiswa nasional ya tahun 2000 berapa kemarin? 2019 ya. 2019 di Aceh ya di Universitas Syah Kuala, kebetulan saya alhamdulillah menjadi panitra ya, sekretarisnya Majelis Hakim ya, pengalaman saya alhamdulillah itu memang di Aceh itu ini juga dia ya hukum Islamnya cukup bagus ya di situ. Jadi ketika kita makan di restoran gitu ya. Restoran waktu itu saya makan apa itu ya. Itu kalau sudah masuk azan maghrib, nanti tokonya dimatikan lampunya. Ya ditutup walaupun kitanya masih makan di dalam. Kita kan istilahnya kan musafir gitu ya. Dapat bisa dijamak lah gitu ya sholatnya ya. Dapat rukhsah kita. Nah itu diinikan gitu. Mungkin dari kalian ya di kelas ini mungkin ada yang dari Aceh gitu ya, seperti itu. Bahkan kan seperti poligami saja kan istilahnya kan tidak boleh asal-asalan juga di Aceh itu. Ya, tidak boleh asal-asalan. Memang harus ada sesuatu yang betul-betul diinikan, gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya gambaran situasi dan kondisi hukum Islam di Indonesia. Ya, saya kira cukup ya. Walaupun waktu kita masih ada nih ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, untuk masalah masalah tugas ya nanti akan saya inikan ya, dan yang pasti tugas itu nanti dikumpulkan di email saya ya, paling telat untuk masalah tugas kelompok maupun tugas resum ya sebagai pengganti UTS ya, nilai UTS itu ya itu dikumpulkan paling tidak menjelang UAS lah ya, misalkan UASnya itu tanggal 20 berapa 27 ya. Jadi dikumpulkan paling tidak tanggal 26 lah.
Ya, kalau bisa ya 26 itu sudah dikumpulkan gitu ya insya Allah. Untuk masalah UAS saya kira jelas ya. Nanti insya Allah kita mulai lagi ya kuliah kita setelah Idul Fitri ini, yaitu tanggal 20 kita mulai pertemuan ke-15, yaitu pertemuan terakhir menjelang UAS. Nanti tanggal 27 insya Allah kita mulai UAS. Ya, insya Allah. Jadi saya minta kepada kalian berusahalah mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya insya Allah semuanya saya jamin lulus semua. Ya, saya kira cukup. Apakah sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya. Ustaz. Kholas ya? Ya sudah ya, cukup ya. Saya kira cukup ya. Ya, Ustaz. Iya. Ya sudah ya. Kita akhiri dengan doa ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya pada hari ini bisa kalian pahami dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya, kita akhiri dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, hafan. Ustaz.